Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa bakal ngasih kalian referensi racun yang berkaitan dengan teknologi maupun gear-gear produksi konten kreatif. Jadi kalau kalian tertarik dengan hal-hal tersebut, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena berdasarkan analitik kita, banyak dari kalian yang nonton tapi belum subscribe. So, langsung subscribe. Nah, di video kali ini gue mau membahas sebuah kamera yang masih sangat fresh dari Fujifilm lagi. Tapi kalau sebelumnya kita bahas kamera mewah yang harganya secara global itu 6.000 US dollar atau sekitar 80 jutaan body only. Kali ini kita bahas kamera yang jauh lebih ramah di kantong dan memang memiliki target pasar yang jauh lebih luas juga. Ini adalah Fujifilm X-E4 yang secara globalnya itu diluncurkan dengan harga 849 US dollar untuk body only dan 1049 US dollar untuk versi kitnya dengan lensa 27mm f2.8 yang baru dikenalin juga. Jadi lensa dan kamera ini dikenalkan secara bersamaan. Jujur aja sebenarnya gue nggak terlalu excited dengan kamera ini, berbeda dengan datangnya Fujifilm X-S10 yang membuat gue excited parah. Buat yang kepo ada reviewnya juga di sana, tinggal diklik. Tapi faktanya kamera ini punya daya tarik tersendiri karena banyak banget ternyata yang request ke gue buat bahas kamera ini. Dan setelah bermain-main sedikit dengan Fujifilm X-E4 ini, gue yakin kamera ini bakal cukup jadi tren juga, terutama di kalangan anak-anak gaul. Oke, jadi pertama dari segi fisik dulu. Salah satu nilai jual terbesar dari kamera ini adalah tampang fisiknya. Style, design aesthetics. Ini adalah sebuah kamera yang kalau kita tenteng-tenteng atau kita kalungin pakai strap, itu bisa mengkomplimen penampilan kita. Ini adalah jenis kamera yang ketika kita bawa-bawa, impresinya itu menurut gua nggak akan membuat kita terlihat profesional, tapi dia akan membuat kita terlihat classy, atau berkelas, atau gaul. Ya mungkin masalah desain ini juga akan subjektif pada orang-orang tertentu, tapi memang generally kamera-kamera seperti ini akan menambah nilai gaya bagi penggunanya. Belum lagi overall build-nya yang terasa rapih dan sangat solid memberinya kesan berkelas juga. Mungkin secara style kamera ini semacam versi compact dari Fujifilm X Pro 3 yang juga keren parah, apalagi kalau buat dipakai nyetrit. Ada reviewnya juga di situ, silahkan kalian klik aja. Dari segi ergonomi juga pastinya bukan yang terbaik karena gripnya rata aja dan itu hal yang harus kalian korbankan untuk mendapatkan estetiknya. Untungnya kamera ini kecil juga jadi mungkin nggak terlalu masalah buat kebanyakan target usernya. Kalau buat gue pribadi, gue cuma butuh sedikit pembiasaan aja karena layoutingnya agak berbeda dengan kamera yang biasa gue pakai. Untuk layar sendiri dia nggak menggunakan mekanisme layar variangle jadi masih mode tilt screen aja, dan buat teman-teman yang mau vlogging, mekanisme tiltnya ini bisa sampai menghadap ke depan kayak khas Sony A6400. Jadi ya buat yang mau vlogging atau shoot dirinya sendiri itu masih capable untuk ngelihat layarnya gitu dari sisi depan. Gue pribadi sebenarnya memang lebih suka layar variangle, tapi mungkin pada kamera dengan style ala-ala rangefinder seperti kamera ini, gue rasa estetiknya memang lebih pantas buat dipasangkan layar dengan mekanisme tilt screen karena membuat overall build-nya itu konsisten terasa rigid juga, mengingat layar variangle biasanya terasa agak ringkih. Tapi ya balik lagi, itu gua rasa subjektif juga karena pas X-T4 kemarin meluncur pakai variangle, gua adalah termasuk user yang seneng, tapi nggak sedikit juga user Fuji yang nggak setuju dengan hal itu karena dianggap membuatnya terasa ringkih. Jadi ya soal layar silahkan kalian nilai sendiri aja. Di samping itu, impresi experience ketika kalian mengoperasikannya pun bener-bener rasa Fuji banget, yang dari dulu terkenal dengan membawa rasa-rasa khas kamera klasik. Ini bagus karena masih ada jajaran yang dipertahankan oleh Fuji untuk terus melanjutkan klasik kamera films mereka. Karena di jajaran hybrid mereka, beberapa ciri khasnya sudah mulai hilang untuk mengejar fungsi yang maksimal, kayak di X-S10. Di sisi atas ini ada dial untuk pengaturan shutter khas Fuji, tapi yang baru adalah di dial shutter ini ada pilihan mode P atau program auto. Dimana di mode ini settingan shutter dan aperture kalian akan menjadi auto dan kalian tinggal atur ISO-nya aja. Kecuali ISO-nya kalian autoin juga ya, berarti udah jadi full auto semua. Ini mungkin bisa berguna buat teman-teman ketika ngejar-ngejar momen saat street atau travel fotografi. Atau juga buat teman-teman yang nggak mau repot mikirin setting saat foto OOTD dan mau berfokus pada komposisi framing gambarnya aja.
Nah, di style kamera bergaya retro kayak gini, biasanya poin yang cukup ditekankan adalah penggunaan EVF-nya juga, biar ala-ala kamera rangefinder. Tapi impresi gua di kamera ini, EVF-nya B aja, agak kecil kayak jajaran A6000-nya Sony. Dan di unit ini, gua kayaknya ada semacam isu karena di sini EVF-nya terlalu tinted ke warna biru. Jadi kayak kalau gua motret, lihat di EVF gitu, pas gua lihat hasilnya di layar, berasa cukup berbeda. Untungnya gue bisa ngurangin warna biru untuk EVF-nya ini lewat menu setting, tapi walaupun udah mentok, gue masih merasa ada perbedaan warna yang agak lebih cool dibandingkan apa yang ditampilkan di layar LCD utamanya. Gue sih nggak denger masalah ini dari review-review yang gue lihat, jadi mungkin ini problem di unit gue aja, atau mungkin ini masalah pre-production firmware atau semacamnya. Harusnya pas udah dijual di pasaran, hal tersebut nggak akan jadi masalah juga. By the way, sedikit bahas juga soal lensanya. Menurut gua, lensa kit yang dikenalin di sini emang cocok banget dengan si kameranya. Dia lensa 27mm f2.8 dengan style lensa pancake yang membuatnya terlihat menarik dan sangat compact juga buat dibawa-bawa. Dan untuk angkanya sendiri mungkin cocok buat temen-temen semua di angka fokal 27mm. Dapat framing yang nggak terlalu wide ataupun tele. Tapi gua pribadi sebenarnya lebih prefer dengan angka yang agak lebih wide, kayak di 23mm, kayak di X100V. Tapi ya itu sebenarnya subjektif juga sih. Dan sedikit note aja, lensa pancake ini kalau buat video itu autofokusnya sigap, responsif, cuman kadang perpindahan fokusnya aja yang agak breathing. Sama kalau kalian rekam video pakai mic internal atau mic on kamera, perlu diperhatiin juga karena fokus motor dari lensa ini lumayan berisik. Nanti gue akan tunjukin juga sekalian pengetesan videonya. Fuji juga ada sih sebenarnya lensa 23 f2 yang biasa kita pakai juga buat shoot di studio, tapi memang estetiknya menurut gue paling cakep sama si lensa pancake 27mm ini. Bener-bener membuatnya terlihat menarik. Nah, walaupun menjual penampilan yang menarik, kamera ini juga nggak mengorbankan performance yang diberikan. Jadi yang unik, kamera-kamera Fuji belakangan ini biasanya selalu membawa sensor APS-C tertingginya, dan sensor yang dibawa oleh kamera ini sama dengan sensor yang berada di Fujifilm X-S10 maupun X-T4. Jadi gua rasa masalah gambar juga nggak perlu diragukan karena akan memberikan kualitas gambar yang identik juga dengan kamera-kamera yang gua sebutin tadi. Performa foto juga oke, burst di mode manual fokus itu bisa sampai 8 fps dengan mechanical shutter, dan kalau pakai electric shutter bisa sampai 20 fps tanpa adanya cropping. Kalau pengen ada crop itu bisa sampai 30 fps, dan performa autofokusnya saat pemotretan juga udah nggak ada kendala sama sekali. Udah terbilang cukup cepat seperti kamera Fuji lainnya yang kita pakai juga di Studio ST. Dan sudah pasti juga kamera ini membawa banyak film simulation buat kalian yang mau langsung membuat foto yang stylized ala-ala dari roll film tertentu. Langsung dari kameranya di format .jpeg. Nah, mungkin sebelum lanjut kalian lihat dulu aja hasil-hasil foto yang diambil menggunakan kamera ini. Oke, sekarang kita beralih ke videonya. Sebenarnya konsep kamera ini terasa cukup mengesampingkan penggunaan videonya. Jadi terkesan kayak pelengkap aja kalau kita lihat dari form factor dan juga layoutingnya. Untuk masuk ke video aja di sini agak berbeda. Instead ngubah switch atau pilih mode di dial fisik, di sini kita perlu pilih menu drive dulu dan pilih mode video yang ada di bagian paling bawah. Tapi walaupun di kamera ini layoutnya terkesan mengesampingkan video, ternyata tidak dengan speknya. Karena memang basically dia membawa jeruan mirip dengan jajaran lainnya. Dia bisa merekam hingga 4K DCI 30 fps dengan bitrate internal hingga 200 megabit per second. Kalau pakai micro HDMI-nya, dia juga bisa ngeluarin video 4K 10-bit 422, serta di resolusi Full HD dia juga sudah mendukung high frame rate recording hingga 240 frame per second untuk membuat video slow-mo cinematic. Kalau mau tambah sinematik ke arah grading, dia juga membawa film simulation Eterna dan juga log profile recording.
Kalau ngerekam video vertikal juga dia hasil filenya itu langsung vertikal, dan ini cocok buat anak-anak gaul atau para influencer yang mau kualitas story-nya cakep karena direkamnya pakai kamera mirrorless. Dan yang perlu di note juga karena dia udah bisa pilih file kontainernya .mov atau .mp4, kalian kalau pakai .mp4 itu bisa langsung ditransfer ke HP dan bisa langsung di-post tanpa ada isu. Itu cakep karena di X-T30 gua itu masih stuck di .mov aja, dan kalau ditransfer ke HP selalu ada isu cannot playback audio dari videonya gitu, dari player HP-nya. Dan begitu juga kalau di post ke Instagram ada tulisan cannot playback audio. Paling enggak itu yang terjadi di HP-HP Android, jadi harus di-convert lagi setelah ditransfer ke HP. Nah, pakai XE4 ini udah nggak perlu proses tersebut karena filenya bisa langsung di-upload. Belum lagi port mic-nya yang udah proper juga menggunakan ukuran jack 3,5 mm. Jadi walaupun kamera ini kecil, udah nggak pakai 2,5-2,5-an lagi. Dan port USB Type-C-nya yang biasa buat charging itu juga bisa dipakai buat headset monitoring kalau dipakein converter ke jack audio. Yang konverternya sendiri juga udah dapet dalam paket penjualannya. Dan fitur headset monitoring ini termasuk jarang pada kamera-kamera di kelasnya. Untuk kualitas video sendiri sesuai ekspektasi gua, gambarnya cakep dan bisa disandingkan dengan gambar dari XS10 maupun XT4. Jadi udah proper banget buat content creation. Cuman tetap di kamera ini masih ada drawback juga kalau buat penggunaan gua. Pertama, dia belum IBIS, nggak kayak XS10 dan juga XT4. Jadi nggak bisa terlalu stabil kalau kita shoot handheld, dan karena bentuknya yang compact, limitasi overheat untuk perekaman lama masih sangat terasa di kamera ini. Nggak kayak XS10 yang udah agak mendingan karena heat distributionnya juga udah lebih besar. Tapi paling nggak dari adem sih gua ngerekam continuous itu bisa nyentuh sekitar 16 menitan sampai overheat yang udah mentok banget dan dia mematikan sistemnya. Dan dia limitnya juga sampai 30 menitan, cuman pay attention sama overheatnya itu tadi. Jadi mungkin kalau di tempat dingin ya itu bukan jadi masalah, cuman overheat kalau di mode normal gitu, sekitar 16 menitan. Oke, sebelum kita ke kesimpulan, mungkin kita tes dulu aja beberapa hasil video yang diambil menggunakan kamera ini. Oke, ini adalah hasil video yang direkam menggunakan Fujifilm X-E4 di resolusi 4K dengan frame rate 30 frame per second. Dan kayak yang kalian bisa lihat, ini benar-benar comparable atau bisa dibandingkan dengan jajaran profesional Fujifilm seperti X-T3 ataupun X-T4 yang kita pakai juga sekarang. Karena memang mereka membawa sensor yang sama, kamera ini juga bawa sensor identik dengan X-T4 sehingga menghasilkan kualitas gambar yang harusnya cukup identik juga. Cuman bitrate-nya aja yang kalah gede. Kayak ada suatu lampu yang mati, tapi kayaknya enggak. Dan ya, sekalian ngetes juga autofocusnya. Di sini kita pakai lensa barunya, lensa kitnya 27 mm f2.8, dan kalian silahkan nilai. Ini yang gue lihat dia tracking di mata gue dengan cukup baik ya. Belum lepas, jadi ya itu cukup bagus kayaknya. Atau kita agak cepat. Ya, mungkin dia agak tertinggal, tapi ya memang karakternya cukup cepat sesuai dengan jajaran Fuji yang lainnya. Cuman memang kamera ini membawa style yang agak berbeda. Ini di warna normalnya Provia, Film Simulation Provia atau standarnya Fuji. Dan ya mungkin kita pindah ke footage berikutnya. Nah, sekarang ini pengetesan videonya, tapi di sini sebenarnya gue pengen nunjukin aja bagaimana di aperture kah cahaya mataharinya langsung mantap. Jadi ini kita pakai lensa yang baru dikenalin, versi barunya 27 mm f2.8, tapi di sini kita pakai mic internal karena gue pengen ngedemoin ke kalian kalau pakai lensa ini dia ada motor noise-nya tuh lumayan. Jadi ya mungkin bisa jadi consideration juga, tapi buat workflow gue sih sebenarnya nggak terlalu masalah karena gue selalu pakai mikrofon eksternal. Tapi ya di sini buat mic internal sama mungkin kalau on kamera mic-nya gue kan bisa main wireless, kalau on kamera mungkin bisa sedikit mengganggu juga. Cuman ya ini kalau dari performa sih udah oke. Ini kalau gue maju kayak kalau dari performa udah oke. Cuman ya itu fokus motornya agak cacik.
Oke, mungkin udah waktunya buat gue memberikan kesimpulan. Fujifilm X-E4 ini menurut gue adalah sebuah kamera style yang mampu untuk menghasilkan karya foto dan video yang sangat mumpuni. Melihat desain dan layoutingnya, memang ini sebuah kamera yang ditujukan untuk casual user, anak-anak gaul, atau mungkin para social media influencer. Tapi dengan jeroan yang mampu menghasilkan karya yang profesional. Atau buat yang doyan ngetrit, menurut gue kamera ini juga cakep karena dia terasa cukup low profile juga. Oke, paling segitu aja buat pembahasan dari gua. Semoga bisa memberi gambaran yang cukup jelas dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari kamera. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Share juga kalau kalian nonton video ini mungkin ke story Instagram atau ke grup-grup kalian gitu kan, biar makin banyak yang nonton. Dan ya, itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.